kita bersuka cita bersama. Haleluya. Haleluya. Semuanya tekan. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, Yesus kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Oh, dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Oh, oh, dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Oh, dalam kasih kita bergerak bersama,
bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Sekali lagi. Haleluya. Mari beri sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang kembali di ibadah online GMS Regional Jateng dan DIY. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. Mari terus siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan dimanapun Anda berada. Juga nanti ketika firman disampaikan, mari kita responi bersama-sama dengan yes, amin, haleluya. Tetap fokus ketika mengikuti ibadah online ini. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami di ibadah online ini, atau Anda yang belum tergabung di Connect Group, kami rindu untuk mengenal Anda lebih dekat lagi. Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 08 222 30390. Mari hubungi kami Bapak Saudara, kami rindu mengenal Anda lebih dekat lagi. Haleluya. Dan sekarang saja kita memberikan persembahan kita bagi Bapak Saudara yang akan memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan atau persembahan ucapan syukur. Anda bisa memberikannya melalui transfer atau dengan scan QR Code yang akan tampil di layar sesuai dengan gereja lokal masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa bersama-sama beribadah sekalipun secara online. Kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Kau akan melawat kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami lapar dan haus akan Engkau. Dan kami juga mengucap syukur kalau hari ini sekali lagi kami belajar untuk memberikan persembahan kami yang terbaik. Baik persembahan persepuluhan, baik persembahan ucapan syukur kami. Ini persembahan kami yang terbaik bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya.
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiringmu Yesus, oh. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Kami mau mengiringmu, kami mau mengikutmu Yesus. Oh, mengiringmu. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus. Mengiringmu Yesus,
kesukaan kami mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenalmu ya Tuhan, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin ya Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh kami ini adalah berbahagia karena semua hal Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Hidup ini adalah anugerah, dan terlebih lagi penyertaan-Mu adalah anugerah terbesar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Itu menjadi bekal, menjadi landasan, menjadi fondasi dalam kehidupan kami. Terima kasih, jadikan kami pelaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ya via online. Saya percaya firman Tuhan ini juga bagi setiap kita semuanya, dan jadilah kita pelaku-pelaku firman. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar, saya beri judul jangan kalah. Firman ini Yesus katakan kepada murid-muridnya di Lukas pasal yang ke-16. Ini firman Tuhan ini bukan kepada audiens atau orang begitu banyak, bukan. Tapi firman ini kepada murid-muridnya. Mengapa? Karena begini. Tuhan Yesus itu dalam kehidupan sehari-harinya, dalam perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang luar biasa, menunjukkan teladan yang luar biasa. Nah, tapi di area yang satu ini Tuhan melihat supaya murid-muridnya ini gak boleh kalah dengan apa? Dengan juga orang-orang yang belum kenal Tuhan, atau dikatakan mungkin orang-orang dunia. Ya, memang kita semua tinggal di dunia, tapi ternyata ada satu bagian yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya di area ini, jangan kalah ya. Di area ini, di area rohani kita harus juga unggul, karena kita adalah yang sulung, kita ini adalah yang menjadi berkat bagi orang lain. Tapi di area satu ini Tuhan berkata kepada murid-muridnya, engkau juga tidak boleh kalah. Oke, di Lukas pasal ke-16. Ini kisah yang unik sekali. Karena kenapa? Dari judulnya ada aja kok. Anda mungkin bertanya, ini kok dijadikan contoh ya? Tapi kita belajar sama-sama yuk. Kenapa Tuhan berikan perumpamaan atau cerita ini kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya belajar? Yuk kita baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, Tuhan kasih perumpamaan ini, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Yesus berkata kepada siapa tadi? Murid-muridnya. Jadi benar ayat ini khusus audiensnya, pemirsanya, atau ditujukan kepada murid-muridnya. Nah, di zaman ini, di masa sekarang ini, siapakah murid-muridnya? Yaitu kita. Ayat ini ditujukan kepada Anda, ditujukan kepada saya murid-muridnya.
Dikatakan seperti ini, kasih contoh begini, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Nah, kisah ini sama sekali bukan dimaksudkan untuk Tuhan Yesus itu memuji dari ketidakjujuran atau bendahara yang tidak jujur ini, bukan seperti itu. Tapi ternyata di balik apa yang dia lakukan tersimpan atau dia punya kelebihan, ya, bukan kelebihannya tidak jujur, itu adalah kekurangan. Tapi kelebihan dari bendahara yang tidak jujur ini ternyata tidak dimiliki oleh siapa? Oleh murid-muridnya. Sehingga Tuhan berikan bahwa ayo, ini adalah kewajiban kita sebagai murid-muridnya untuk kita belajar apa yang dimiliki oleh bendahara yang tidak jujur ini, tapi yang tidak dimiliki oleh si murid-murid atau mungkin tidak dimiliki oleh kita mungkin. Bersyukur kalau Anda sudah memilikinya. Tapi bagi Anda yang termasuk seperti yang Tuhan Yesus katakan, mari kita sama-sama berubah. Amin. Nah, Tuhan kita mengatakan begini, ya kita ini, murid-muridnya ini atau kita semua ini yang hidup di muka bumi ini, semua manusia diumpamakan bahwa kita ini adalah bendahara-bendahara ya dari kepercayaannya Allah. Kita ini pengelola-pengelola dari kepercayaannya Allah. Siapapun itu, siapapun kita yang hidup di muka bumi ini. Tapi bedanya dengan murid-muridnya yaitu adalah begini. Kepada yang lain semua orang dipercayakan namanya hidup. Dipercayakan namanya tenaga. Dipercayakan namanya waktu. Itu dimiliki oleh setiap orang. Betul? Setiap orang kan mengalami matahari yang sama. Kalau bangun pagi berarti bisa bernafas, ada kesempatan, ada hidup. Itu dialami oleh semua orang. Tapi ternyata ada satu hal yang kepercayaan itu ditambahkan lebih kepada kita, yaitu adalah apa? Ada kasih karunia Allah yang diberikan dalam kehidupan kita. Yang ternyata ada yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu kepercayaan terhadap perkara-perkara kerajaan Allah. Oleh sebab itu maka kita harus punya kelebihan. Yang ternyata kelebihan kita harusnya punya dua hal itu. Baik dalam perkara di muka bumi ini sebagai bendahara dari hidup, maupun ternyata sebagai bendahara dari perkara-perkara kerajaan surga. Apakah kita bisa? Ya, kita bisa. Nah, dalam perumpamaan ini, kita ini semua anak manusia adalah bendahara dari apa yang dipercayakan kepada Allah. Nah, sehingga ternyata kenapa kok kita ini cuma pengelola? Mengapa kita cuma bendahara? Karena begini. Ternyata semuanya ini, ya, bumi yang kita tempati ini, bahkan waktu yang diberikan kepada kita, nafas yang diberikan kepada kita, bahkan harta benda yang dipercayakan kepada kita, ternyata sebenarnya bukan miliknya kita loh. Kenapa? Karena ketika kita nanti pulang kepada Bapa, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak membawa semuanya itu. Oleh sebab itu dikatakan kenapa kita menjadi bendahara, kita jadi pengelola, karena itu tidak kita bawa dalam kekekalan. Nah, tapi meskipun itu kita tidak bawa dalam kekekalan, seharusnya ya kepercayaan yang di muka bumi ini, kita sebagai pengelola, sebagai bendahara, kita seharusnya memanfaatkannya, mempergunakannya dan tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya betul, kita bisa menikmatinya, tapi bukan untuk dosa tentunya. Tapi terlebih lagi harusnya karena pemiliknya adalah Tuhan, maka kita sebagai pengelola perlu mengerti maksud atau tujuan kenapa Tuhan memberikan atau mempercayakannya kepada kita. Halo, amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu Tuhan Yesus beritahu kepada murid-muridnya. Tapi ini kesalahannya bendahara ini. Apa? Kita lihat yuk. Tadi dikatakan begini, bendahara itu ya yang tidak jujur ini menghamburkan semua apa? Menghamburkan miliknya. Dia merasa oh ini punyaku. Dia lupa kalau ternyata dia itu harusnya pengelola. Dia menghambur-hamburkan. Menghamburkan itu apa? Menyia-nyiakan. Menghamburkan apa? Tidak digunakan seperti seharusnya. Dia ceroboh. Dia menyalahgunakan kepercayaannya. Sehingga apa yang terjadi namanya menghamburkan, harta tuannya itu bukan miliknya loh. Itu cuma dipercayakan, hilang di tangannya. Karena kenapa? Dia ceroboh,
dia merasa itu miliknya, dia gunakan seenaknya sendiri. Dia lupa ternyata akan ada masanya, akan waktunya di mana si pengelola atau setiap kita itu harus datang kepada si pemilik, yaitu Tuhan Allah. Setiap kita manusia datang dan Tuhan mempertanyakan, si Tuhan itu mempertanyakan, apa yang telah kupercayakan kepadamu, apa yang kukerjakan, apa yang telah engkau lakukan. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua itu rentan. Kita perlu waspada karena tidak ada seorang pun yang kebal, tidak ada seorang pun yang kuat. Ternyata kita bisa loh termasuk jadi bendahara yang tidak jujur ini. Kita bisa loh lupa diri sehingga kita merasa oh semuanya milikku kok. Oh itu aku lakukan, aku kerjakan seperti yang aku kehendaki saja. Oh enggak apa-apa kok. Seperti itu, kita semua rentan akan hal itu. Kita bisa jadi lupa seperti si bendahara ini. Ternyata si pemilik harusnya Tuhan, tapi menggunakan dengan seenaknya sendiri. Waktu, tenaga, hidup, uang, semua yang Tuhan percayakan seharusnya digunakan sebaik-baiknya. Tapi apa yang terjadi? Ya, si bendahara ini membelokkan tujuan itu. Si bendahara ini menyia-nyiakan hanya untuk kepentingan atau kesenangannya dirinya sendiri. Sehingga akhirnya malah yang terjadi semua kepercayaan itu hanya untuk sia-sia. Kenapa sih pengkhotbah katakan sia-sia? Karena ternyata si pengkhotbah juga pernah mengalaminya. Salomo pernah mengalami semua kepercayaan, dia pernah menghabiskan berapa masa dalam kehidupannya. Semua kepercayaan itu ternyata salah guna, tidak tepat sasaran, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal seharusnya ada kepercayaan besar sekali yang dia kelola sebagai bendahara kerajaan Allah untuk kemuliaan Allah. Tapi dia salah gunakan. Nah, suatu saat kita semua termasuk bendahara ini akan dihakimi oleh Allah. Berdiri di hadapan Allah. Oleh sebab itu PR bagi kita untuk kita tiap hari cek, menilai diri kita sendiri. Saya bagaimana mengelola kepercayaan Tuhan ini? Halo amin Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi saya firman Tuhan ini juga bagi saya. Bagaimana kita mengelola itu? Ayat kedua. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Tuannya itu panggil si bendahara ini. Apa-apaan ini begitu. Tuannya mungkin berkata sambil merasa kecewa. Yang kupercayakan. Ya, akhirnya dia merasa perlu, oke, ini tidak bisa lagi dipercayakan. Kamu tidak bisa dipercayai. Diambil pekerjaannya, diambil kepercayaannya itu. Tentulah si bendahara itu tidak bisa menyangkal. Lah wong memang dia salah. Memang ya segala bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa dia menyia-nyiakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sama juga dalam kehidupan kita. Ya, hidup kita ini singkat 70-80 tahun saja. Jangan lupa, jabatan si bendahara ini, jabatan si pengelola nyawa, hidup, waktu, tenaga, uang, segala sesuatu yang dipercayakan dalam kehidupan kita 70-80, ada yang berumur lebih. Ingat, suatu saat itu juga akan diambil kembali. Tapi jangan sampai diambilnya, ya, karena kita didapati tidak bisa dipercaya sama si bendahara ini tadi. Oleh sebab itu, ayo gunakan kesempatan yang kita miliki sekarang ini. Ayo, untuk kita itu sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Maksud Tuhan, karena begini loh. Kalau kita nanti tidak dapat dipercaya, jabatan kita akan diambil orang lain. Sama setiap kita. Kita hidup 70-80 tahun saja. Tapi ketika kalau bumi ini masih terus berlalu, akan ada orang-orang yang hidup setelah kita. Menggantikan posisi kita. Anak cucu kita sebagai bendahara-bendahara kerajaan Allah. Bagaimana? Apakah kita sebagai umat-umat Tuhan bisa dipercayai atau tidak? Masing-masing bertanggung jawab. Nah, orang ini dikatakan dia tidak bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan.
dalam kehidupannya, atas kepercayaan tuannya dalam kehidupannya. Ya, menyedihkan ya. Jangan sampai kita seperti itu, oke? Nah, ayat ketiga. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Nah, nih. Dia sudah dapat ancaman ini istilahnya. Waduh, jabatanku mau diambil, kepercayaan ini mau diambil. Terus dikatakan begini, apakah yang harus aku perbuat? Dia mulai bingung. Betul atau tidak? Misalnya nih ada satu orang misalnya, dia bekerja di satu tempat. Karena ini sama pekerjaannya tidak baik, terus kemudian dia dikeluarkan. Pasti ketika ada apa-apa dia mau dikeluarkan, atau seperti orang ini mau dipecat dari jabatannya, langsung panik bingung, aku mau bekerja apa? Betul atau tidak? Nah, terus dia berpikir, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ini ada alarm, ada awasan, halo jabatanmu akan diambil, pekerjaanmu akan diambil. Terus dia berpikir, ya memang sebenarnya terlambat dia berpikir. Tapi daripada semuanya hilang dia berpikir gak apa-apa terlambat, tapi dia mau berusaha. Tapi dia berpikir begini, mencangkul aku tidak dapat. Saya mau tanya, apakah sebenarnya kisahnya bendahara ini, apakah bendaharanya tua sekali begitu sehingga jalannya pakai tongkat 1, 2 begitu? Enggak. Tidak diceritakan bahwa bendahara ini adalah usianya tua renta sehingga tidak dapat bekerja, bukan. Tapi bisa jadi bendahara ini adalah dia malas bekerja secara fisik seperti itu. Dia tidak terbiasa bekerja dengan mencangkul seperti itu. Dikatakan begini, mencangkul aku tidak dapat, gak mampu. Karena dia tidak terbiasa. Terus kemudian mengemis, aku malu. Harusnya ya, sudah tahu kalau mencangkul tidak dapat, mengemis malu. Maksudnya gak ada, dia gak tahu apa lagi yang bisa dikerjakan. Harusnya dia lebih malu. Kalau dia menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan kepercayaan dari tuannya. Harusnya lebih malu begitu. Harusnya sadarnya lebih dulu, lebih awal. Tapi bukankah seringkali itulah kita? Saya juga kadang menyadari itu. Seringkali terlambat itu belakangan, betul? Nyesalnya itu belakangan. Nyesalnya itu terlambat. Terus kemudian tiba-tiba dia ada ide. Ya, kalau di film kartun, tahu ya, pernah nonton film kartun? Ada lampu di atas kepalanya, ting begitu ya. Tiba-tiba dia ada ide. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, dia berkata gitu. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya, kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Nah kemudian ya yang dia lakukan, ia memutuskan untuk berteman dengan orang yang berutang kepada tuannya. Si penyewa-penyewa ladang tuannya. Karena kenapa? Mereka belum melunasi uang sewa mereka. Dia datengin satu persatu, dia punya ide. Dan ia membuat catatan baru bagi mereka. Ayat ke-6. Jawab orang itu, ya, berapa hutangmu? Ya, 100 tempayan minyak. Oke, gitu ya. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Dikasih berapa? 50 tempayan. Kemudian ayat yang ke-7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Dia berpikir begini, oke sekarang aku tidak punya tempat tinggal lagi. Aku tidak punya pekerjaan lagi nih. Dia berpikir begini, kalau aku berbuat baik sama mereka, tadi orang yang tadi belum bayar sewa tadi, yang punya hutang kepada tuannya, nanti nih kalau saya membangun hubungan yang baik dengan mereka, saya berbuat kebaikan nih buat mereka, mereka nanti berhutang budi padaku. Sehingga saya nanti kalau butuh apa-apa, butuh pekerjaan, butuh tumpangan tempat tinggal, butuh makanan, dia berpikir, nah ada yang menolong aku nih. Nah seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mulai mencari ide seperti itu. Setidaknya dia berpikir begini, saya ini setelah ini gak menganggur.
Setelah ini saya ini bisa dapat ditolong. Tapi coba cek caranya bagaimana. Kalau dalam versi King James Version ya, ditulis bahwa duduklah ia cepat-cepat. Ya. Dan dia menulis, dikatakan tulislah itu maksudnya begini, lakukanlah jangan sampai kita ketahuan berbuat curang dan dicurigai. Jadi ternyata yang dia kerjakan itu dia tetap berbuat yang namanya curang. Tetap dia berbuat meskipun ya tujuannya adalah untuk membangun hubungan. Tujuannya adalah berbuat kebaikan bagi orang lain. Tapi ternyata yang dikerjakannya itu masih dalam hal curang atau tidak jujur. Namanya aja bendahara yang tidak jujur. Jadi tindakan yang dilakukan kedua juga tidak jujur. Di dunia ini kita perlu mengerti. Kita hidup, apalagi terlebih lagi di masa ini, saya juga tidak tahu di masa yang akan datang. Sulit sekali bukan menemukan orang-orang yang jujur, orang-orang yang dapat dipercaya. Itulah atau tidak? Bahkan belum tentu ketika orang itu sedang mengalami masalah yang besar, ditegur dengan masalah yang besar, langsung otomatis orang itu berubah. Belum tentu loh. Sama juga bendahara ini, alih-alih bukannya dia berusaha minta kesempatan mungkin kepada tuannya, kemudian dia memperbaiki kesalahannya dan tidak melakukannya lagi, bukan seperti itu. Betul dia ini ya pengen istilahnya melakukan kebaikan tapi dengan maksud loh. Membangun hubungan tapi dengan maksud. Sekali seseorang itu berbuat curang atau jahat atau dosa, akan terus ada dorongan untuk mengikutinya lagi. Oleh sebab itu seringkali dosa atau kesalahan yang satu diikuti oleh dosa atau kesalahan yang lain. Oleh sebab itu itulah perlunya kita menjaga hidup untuk sungguh-sungguh. Jaga hati dengan segala kewaspadaan itu karena kenapa? Karena dosa itu bisa mengintip dan bisa membuat kita untuk terus melakukannya. Tergoda untuk terus melakukannya. Nah ayat ke-8. Nah ini yang seringkali kita berpikir loh orang seperti itu. Orang kayak gitu loh. Kok Tuhan puji ya? Tapi yang dipuji apa? Ayat 8. Kita baca bersama-sama. Ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Ingat, yang dipuji bukan ketidakjujurannya. Ya, di sini sama sekali yang dipuji bukan dosanya. Yang dipuji bukan apa yang dilakukannya tidak jujurnya, bukan itu. Dosa tetap dosa. Tidak jujur, salah tetap salah. Bukan itu yang di ayat ini. Atau di ayat ini highlight itu bukan ketidakjujurannya. Tapi yang dipuji coba dikatakan karena ia telah bertindak cerdik. Jadi yang dipuji di sini adalah Tuhan memuji akal dari pikirannya. Si bendahara itu cerdik untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia bisa cerdik, beride, beradaptasi, berupaya menyelesaikan masalah untuk dirinya sendiri. Dan Tuhan ngomong sama murid-muridnya, murid-muridku, sebab anak-anak dunia ini ya lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi Tuhan itu ngasih tahu kepada murid-muridnya, ayo belajar dari orang ini di mana? Di area kecerdikannya. Di area kecerdikan itu juga yang harus engkau miliki murid-muridku. Tuhan Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Jangan sampai loh ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya murid-murid ini di area rohani mereka sudah cerdik. Istilahnya mereka sudah mahir. Tapi ada awasan di area ini ternyata mereka masih kurang cerdik. Jangan sampai nih sudah di area kehidupan sehari-hari. Di area perkara-perkara biasa kita kurang cerdik. Di area-area rohani kita tidak unggul dan tidak cerdik, jangan sampai seperti itu. Tapi Tuhan melihat bahwa di murid-murid ini sudah tulus. Murid-murid ini sudah bagus secara kerohanian, bertumbuh semikian rupa. Tapi di sisi ada yang satu yang kurang ini, yaitu di area yang namanya cerdik. Dan Tuhan katakan, sebab dikatakan apa?
ayat ke-8 bagian B, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ingat, highlight kata-katanya, lebih cerdik terhadap apa? Bukan cerdik terhadap semuanya loh ya. Di sini dikatakan terhadap sesamanya. Jadi si bendahara ini bisa memanfaatkan peluang. Peluangnya apa? Dia cari peluang itu terhadap sesamanya. Sehingga dia menyiapkan apa bagi masa depannya. Nah, Yesus sama sekali tidak memuji ketidakjujuran. Tapi dia memuji kecerdikan, dia bertindak cerdik bagi dirinya sendiri. Karena ternyata teknik atau cara pengurangan utang itu ya caranya memang salah. Karena kenapa? Ini merugikan majikannya. Tapi ternyata tujuannya itu adalah sebenarnya kalau sampai nih si penyewa tadi yang punya utang tadi merasakan kebaikan itu, kebaikannya itu kan tidak dilupakan, betul atau tidak? Kebaikannya itu akan selalu diingat. Nah yang Tuhan mau ajarkan kepada murid-muridnya, milikilah seperti itu. Kecerdikan terhadap sesama yang seperti itu, milikilah kebaikan yang akan terus-menerus diingat oleh sesamamu. Sama seperti si bendahara ini. Bendahara ini ya tujuannya betul untuk supaya dia membina hubungan dan memberikan kebaikan. Tapi caranya salah, dia caranya tidak benar. Nah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan punya cara yang benar, hidup benar. Tapi jangan lupa, ayo lakukan kebaikan untuk sesama kita. Lakukan kebaikan untuk orang lain sehingga apa? Dia mengingat kebaikan kita. Dan untuk itulah hubungan itu akan terbangun. Betul atau tidak? Si para penyewa-penyewa, si para pemilik-pemilik hutang itu akan ingat sekali loh bendahara itu. Karena berpikir, wah dia mengurangi hutangku. Wah dia apalagi berbuat baik kepadaku. Padahal ini dia tekniknya, dia pakai uangnya majikannya, tekniknya caranya salah padahal. Tapi yang dipuji adalah begini, kebaikan yang tidak dilupakan dan membuat hubungan itu semakin erat. Seharusnya itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membagikan kebaikan sehingga kita diingat, kebaikan kita dirasakan oleh orang lain dan hubungan itu menjadi semakin erat, diterima oleh orang lain, seharusnya itu yang kita miliki. Nah, Tuhan katakan orang-orang dunia saja, bendahara yang tidak cerdik aja, bendahara yang tidak jujur aja punya kecerdikan seperti itu. Nah, seharusnya Tuhan katakan murid-muridnya harusnya punya kecerdikan yang seperti itu. Nah, seringkali ya kita sebagai anak-anak Tuhan mengabaikan hal itu. Kita berpikir bahwa ya kita bisa lebih bijak di area soal contoh kekekalan. Nah jangan sampai nih, ya saya berharap ini tidak terjadi pada kita semua ya. Kita sudah tidak bijak di area kekekalan, hidup seenaknya sendiri, membuang kasih karunia Tuhan, jatuh bangun dalam dosa, kemudian apalagi buat curang di sana sini, karakternya buruk, jangan sampai seperti itu. Aduh dalam hal kekekalan aja kita tidak bisa menjadi teladan. Jangan sampai seperti itu. Tapi yang Tuhan harapkan, di area kekekalan itu kita pikirkan, kita giat untuk mengerjakannya dalam area kerajaan Allah, kerajaan surga, area rohani, membangun hidup orang lain, menjangkau jiwa, memuridkan orang. Di area itu kita giat. Tapi di area yang satu, yang lagi, yang kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya kita juga sama giatnya. Jadi di semua area segiat itu, secerdik itu, kita mengerjakannya. Halo, amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan ingatkan ini, belajarlah yang ini. Jangan kalah di ini. Anak-anak terang, jangan kalah. Kadang seringkali anak-anak dunia, maksudnya orang-orang itu yang tidak jujur, bendahara yang tidak jujur ini, kadang lebih bijak atau lebih baik pemikirannya di area apa? Di area tentang sesamanya. Cara memperlakukan sesamanya, cara membangun sesamanya. Oleh sebab itu, ada area atau hikmat yang perlu kita belajar dari orang-orang dunia ini. Dalam menghadapi permasalahan kadang,
dalam menghadapi tantangan kadang, dalam menghadapi kadang pergumulan demi pergumulan. Ingat loh ya, yang dipelajari bukan soal hikmat untuk mengerjakan dosa, bukan. Bukan dalam hal dosa atau perilaku salah, itu bukan itu yang kita pelajari. Tapi hikmat yang perlu ditiru, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah cerdik terhadap sesamanya ini. Cerdik membangun kepada sesamanya. Bagaimana mereka memanfaatkan, mengembangkan setiap kesempatan-kesempatan yang dimiliki. Seringkali kenapa? Bukan Tuhan itu tidak mau memberkati kita loh. Allah kita itu adalah Allah yang sangat rindu memberkati anak-anaknya. Yang percaya katakan yes. Itulah Tuhan kita. Tapi seringkali kita kalah cerdiknya di area apa? Ketika ada peluang, ketika ada kesempatan. Orang-orang yang tadi katakan orang-orang dunia itu segera mengambilnya, segera mendapatkannya. Seringkali kita kelewatan. Kita enggak waspada. Kita enggak cermat demikian. Oleh sebab itu Tuhan katakan murid-murid, ayo cermatlah terhadap kesempatan demi kesempatan. Cermatlah terhadap peluang demi peluang. Terus kemudian dikatakan begini, kadang ya mereka itu tadi si bendahara yang cerdik ini tapi yang tidak jujur ini, dia ngerti apa yang perlu dikerjakan sekarang. Yang perlu dikerjakan untuk masa depan, yang perlu dikerjakan untuk menyimpan, mempercayai orang bagaimana, mencari orang yang diajak kerjasama bagaimana. Dia tahu loh caranya. Nah oleh sebab itu Tuhan katakan belajarlah di area-area itu dari bendahara ini. Dia ngerti caranya. Oleh sebab itu harusnya di area rohani kita bijak, tapi di area jasmani, di area hal-hal kehidupan sehari-hari kita harusnya bijak pula. Di area rohani harusnya kita cerdik, punya strategi, tepat sasaran, hidup berguna bagi orang lain. Harusnya sedemikian juga di area kehidupan sehari-hari. Kehidupan perkara-perkara yang soal masa depan di muka bumi ini. Tuhan katakan kepada murid-muridnya juga jangan ngalah. Di area segiat engkau mencari Tuhan, di area segiat, bahaya kalau tidak giat dalam hal mencari Tuhan ya. Sama dong kita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan berarti. Tapi segiat itu harusnya di dalam semua area kehidupan kita. Segiat itu juga kita meraih kesempatan, meraih peluang, membangun hubungan dengan sesama kita. Kecerdikan membangun dalam hal sesama itu perlu kita pelajari. Seringkali ya kita ini tergoda untuk memikirkan hanya diri sendiri. Nah dia ini ngerti bahwa kesuksesan yang dia miliki itu perlu tim, perlu orang lain, perlu membangun hubungan. Nah Tuhan katakan anak-anak terang pada umumnya, di ayat tadi dikatakan ya, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Tuhan katakan kadang seringkali, ini awasan bagi kita semua, anak-anak terang pada umumnya kadang kalah cerdik dibandingkan dengan anak-anak dunia ini. Bukan berarti ya anak-anak dunia ini dikatakan cerdik dalam segala hal. Soal mengalahkan dosa, soal hidup kudus, belum tentu loh mereka cerdik. Betul atau tidak? Tapi justru seharusnya di area kekudusan, takut akan Tuhan ya kita cerdik, kita sungguh-sungguh kita giat. Tapi di area ini juga, yaitu cerdik terhadap sesama kita juga perlu giat. Nah suatu saat ini memang tidak ada di dalam ayat ini. Saya ingat kisah tentang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan kadang peristiwa perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu juga kadang memotivasi saya, mengingatkan saya untuk ternyata di area rohani. Kadang kita tidak boleh kalah imannya dengan orang-orang yang cuma mendengar kabar tentang Yesus. Ya kisahnya tentang perempuan Kanaan yang percaya, yang anaknya kerasukan itu. Yang dia berkata, yang Tuhan katakan tidak patut ya memberikan roti kepada siapa? Roti itu untuk anak-anak, bukan kepada anjing. Tuhan dikatakan aku melayani hanya untuk orang-orang yang terhilang dari Israel. Karena kenapa? Ini perempuan Kanaan, bukan bangsa pilihan Tuhan. Tapi dia itu ya sekalipun dia ini belum, istilahnya begini, dia itu orang yang dari bangsa yang tidak kenal Tuhan.
Tapi imannya, kegigihannya, ketekunannya dalam mengejar Tuhan, bahkan loh seperti seolah-olah ditolak sama Tuhan. Dia itu gigih, dia tekun mengejar Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Harusnya kita anak-anak Tuhan lebih percaya, lebih sungguh-sungguh lebih gigih dalam hal mencari Tuhan. Tapi Tuhan juga ingatkan, di area cerdik terhadap sesama, di area membangun hubungan dengan sesama, di area kewajiban kita selaku bendahara di bumi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, harusnya kita juga bijaksana dan cerdik. Tidak boleh kalah dengan bendahara yang tidak jujur ini, yang dia bisa planning untuk masa depannya di muka bumi ini. Harusnya kita anak-anak Tuhan, kita juga bisa planning di kehidupan kita. Masa yang akan datang ini di muka bumi ini, masa depan di muka bumi ini, maupun juga masa depan kita dalam kekekalan. Kita punya kelebihan bisa dua-duanya itu. Tapi juga jangan abaikan yang di muka bumi, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini. Ayo, Tuhan ingatkan bahwa ternyata kita juga punya kapasitas, punya kecerdikan yang seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita gigih, kita belajar, dan kita mengerjakannya. Ayat ke-9, ini yang Tuhan katakan. Ini kuncinya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan memberitahukan perumpamaan ini kepada murid-muridnya begini, sekalipun hidupmu 70-80 tahun di muka bumi ini, tapi pergunakanlah setiap sumber daya yang Tuhan percayakan, entahkah itu hidup kita, nyawa kita, waktu kita, tenaga kita, uang kita, pekerjaan kita, kesempatan-kesempatan kita, peluang-peluang kita, talenta, karunia rohani, semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, gunakanlah sebaik-baiknya. Sekalipun kita ini hidup di muka bumi ini, ya betul sementara, 70-80 tahun saja mungkin. Dan kemudian kita akan berdiri di hadapan Allah kita. Tapi Tuhan katakan begini, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Maksudnya begini, ya maksudnya adalah begini, seperti bendahara tadi. Dia itu menggunakan uang tuannya ya untuk membuat persahabatan, menjadikan apa? Menjadikan alat ya. Uang tadi, uang tuannya tadi, asetnya tuan tadi, itu dijadikan alat untuk dia gunakan membangun persahabatan. Dia pakai, jadi maksudnya persahabatan tuh begini loh, memanfaatkan, menggunakan dengan baik, menggunakan dengan semaksimal mungkin. Maksudnya itu begitu. Sehingga hari ini ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita, ayo gunakan sebaik-baiknya. Gunakan semaksimal mungkin. Memang betul, itu bukan miliknya kita, itu miliknya Tuhan. Tapi kita ini pengelola, kita ini dipercaya. Maksudnya dikatakan ikatlah persahabatan itu adalah sebagai pengelola dari sumber daya itu. Baik entahkah itu keuangan kita, entahkah itu talenta kita, apa saja dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan. Gunakanlah itu, tepat sasaran, tepat tujuan, tepat guna, sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua betul adalah miliknya Tuhan, jadilah pengelola yang bijaksana. Nah, kenapa disebut harta benda dunia ini sebut mamon yang tidak jujur? Karena seringkali memang ya, harta benda diperoleh, ada yang memperolehnya dengan cara yang tidak jujur. Memang ada. Tapi seringkali kenapa juga disebut mamon yang tidak jujur? Karena begini, tidak jujur bagi mamon yang tidak jujur itu adalah bagi orang-orang yang mempercayakan diri, mengejarnya supaya mendapatkan kepuasan atau kesenangan. Sehingga apa? Kepercayaan mereka berkata masa depan mereka itu ada pada mamon itu, pada harta benda itu. Nah, kalau sudah di situ, kenapa dikatakan tidak jujur? Mereka tertipu akhirnya. Itu akan mengecewakan mereka akhirnya.
Karena kenapa? Karena harta benda yang sejati bukanlah pada itu. Tapi harusnya ya, meski mamon itu tidak jujur, maksudnya meski mamon itu bukanlah harta yang sejati. Tapi sebagai pengelola, kita bisa menggunakannya, kita bisa mengaturnya, kita bisa memanfaatkannya sebagai para pengelola-pengelola. Ya, kita bisa mendapatkan kebahagiaan, tapi betul bukan kebahagiaan yang sejati. Tapi ingat, asal itu bukan dosa. Gunakanlah itu juga untuk apa? Membangun hubungan dengan orang lain. Gunakan itu juga untuk apa? Memberkati orang lain. Ya betul, gunakan juga untuk apa? Membangun keluarga Anda. Jadi berkat bagi keluarga Anda. Tapi jangan sampai ya kita menjadikan sahabat itu bukan dengan cara mengejarnya. Maksudnya berambisi hanya untuk itu saja. Tapi kita menjadi pengelola, menjadi pengatur dengan bijak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika suatu saat ya ketika jabatan ini diambil dari kita sebagai pengelola, 70 tahun entah ke 80 tahun saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu berapa umur kita. Tapi suatu saat kita didapati menjadi pengelola yang bisa bijaksana dan Tuhan katakan well done. Karena kenapa? Karena kita menggunakan semua sumber daya yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Entahkah itu waktu, entahkah tenaga, entahkah talenta, entahkah karunia, entahkah harta benda, semua yang Tuhan percayakan. Kita gunakan untuk mengumpulkan harta yang sejati. Apa harta yang sejati? Kita gunakan untuk hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga Tuhan katakan well done. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo. Kenapa Tuhan pengen tegur para murid-muridnya? Kenapa Tuhan beritahu para murid-muridnya? Supaya mereka tidak kalah di sisi ini. Supaya Tuhan pengen kehidupan kita para murid-muridnya orang-orang percaya. Ketika kita berhasil, bahkan kita gak kalah berhasil bisa jadi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita berhasil, kita juga kaya dalam hal kemurahan, kebajikan, kebaikan. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan rakus hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Oleh sebab itu Tuhan pingin supaya sungguh kita mengumpulkan, kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pengelola yang bijaksana. Karena kenapa? Harta duniawi itu adalah perkara kecil. Sedangkan kasih karunia Allah, kepercayaan Allah, kasihnya Allah, penyertaan Allah dalam kehidupan kita itu adalah perkara-perkara yang lebih besar. Sehingga kalau Anda baca di ayat berikutnya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Maksudnya adalah begini, barang siapa kalau kita melayani Allah dengan berbuat baik, dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Entahkah tenaga, hikmat, uang, semua kepercayaan, ia juga melayani Allah dengan berbuat baik. Dengan talenta, hikmat, kasih karunia. Kalau kita bisa dipercaya di area keuangan, kalau kita bisa percaya di area kepercayaan kehidupan sehari-hari, maka perkara besar soal kasih karunia Allah, soal talenta, soal hikmat, kekayaan-kekayaan dari surgawi, karunia-karunia rohani, maka kita bisa lebih dipercaya itu. Dan Tuhan pengen mempercayakan kepada kita harta yang lebih besar daripada itu, yaitu apa? Yaitu perkara-perkara yang lebih besar. Kalau sampai kita seperti orang yang menguburkan satu talenta kekayaan duniawi ini, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan akan tahan 5 talenta karunia-karunia rohani. Perkara-perkara besar akan ditahan. Oleh sebab itu, ayo jadilah kita belajar sama-sama yuk. Murid-murid Tuhan, dari bendahara yang tidak jujur ini bukan soal ketidakjujurannya, tapi bagaimana dia cerdik dalam hal dia membangun hubungan dengan sesamanya. Bagaimana dia menggunakan sumber daya yang ada untuk membangun hubungan dengan sesamanya bagi masa depannya. Bagaimana dengan kita? Kadang kita kalah untuk peduli dengan orang lain. Kadang kita kalah termotivasi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu Tuhan katakan jangan kalah di area ini. Ayo jadikan kita kuat di area ini. Dalam hal rohani, dalam hal kehidupan sehari-hari, kita harus jadi pengelola-pengelola yang bisa dipercaya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.
buat semua yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Jadikan kami pengelola yang bijaksana ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak mau kalah. Di area rohani kami tidak mau kalah, kami mau bertumbuh terus. Kami mau pegang setiap kepercayaan yang Tuhan beri. Bahkan di area kehidupan kami sehari-hari, kami tidak mau kalah, berjuang, gigih, tekun. Seperti bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kami tidak mau kalah, kami murid-murid Tuhan. Tuhan katakan murid-murid jangan kalah. Kita diberikan kemampuan, kapasitas, kecerdikan, hikmat untuk kita bisa mengalahkan setiap tantangan-tantangan. Terlebih lagi karena Tuhan menyertai kita. Terlebih lagi Tuhan mau mempercayakan perkara yang lebih besar. Oleh sebab itu ayo kerjakan perkara-perkara kecil dengan setia. Jadi pengelola yang bijaksana. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Kita ulangi lagu ini dari awal. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, ya Tuhan, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Mari kita angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. ya Tuhan. Ku lepas Semua aku, haleluya, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Yesus kekuatan hidupku. Yakin mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Setiap kita itu adalah pengelola di hadapan Tuhan. Semua manusia itu adalah pengelola, dipercayakan kepada Tuhan. Hidup ini adalah kepercayaan. Terlebih lagi di masa-masa seperti ini ada tantangan. Semua kita mengalami tantangan. Tapi Tuhan beritahu, ada seseorang juga di Alkitab, diceritakan ada seorang bendahara yang tidak jujur juga mengalami tantangan. Tapi dia berusaha sedemikian rupa.
Dia berusaha dengan kecerdikannya untuk mengatasi tantangan itu. Nah, seharusnya kita anak-anak Tuhan, kita punya kapasitas, kita punya kemampuan lebih daripada itu. Kita diberikan hikmat, kecerdikan untuk kita bisa mengatasi tantangan demi tantangan. Terlebih lagi, yang membuat kita lebih adalah yaitu Tuhan itu menyertai kita. Sehingga kita punya kesempatan untuk hikmatnya juga menerangi pikiran kita. Kita juga punya kesempatan untuk diberikan kekuatan, kegigihan, keuletan, semangat berjuang yang tidak kalah semikian rupa. Karena kenapa? Karena Tuhan juga menyertai kita, tidak membiarkan kita jatuh, tidak membiarkan kita sendirian. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, dimanapun Anda saja berada di masa-masa seperti ini, ayo kita sama-sama bangkit, kita sama-sama terus ayo maju, jangan menyerah dalam hal menghadapi tantangan. Tuhan menyertaimu, Tuhan tidak meninggalkanmu. Kalau engkau kekurangan hikmat, engkau kekurangan kecerdikan, ayo sama-sama kita bisa belajar. Dan kita juga bisa minta kepada Tuhan yang mempunyai hikmat itu. Supaya menunjukkan setiap peluang demi peluang. Dan jangan lewatkan itu. Raihlah seperti bendahara yang tidak jujur ini. Dia melihat ada kesempatan, dia melihat ada peluang untuk membangun kecerdikan, untuk membangun dengan sesamanya. Untuk menabur kebaikan bagi sesamanya. Justru kita punya kelebihan itu seharusnya. Membangun hubungan dengan sesama. Berbagi kebaikan dengan sesama, seharusnya kita punya lebih itu. Karena kenapa? Kita mengerjakannya untuk masa depan kita yang sekarang ini, tapi juga untuk masa yang akan datang dalam hal kekekalan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Hamba berdoa untuk setiap jemaatmu dimanapun berada Tuhan. Setiap jemaatmu jika mengalami tantangan masalah yang tidak mudah, hari ini sungguh biar bangkit, biar memiliki kecerdikan, hikmat, ketangguhan, kegigihan, kekuatan yang datangnya daripadamu untuk bisa mengerjakannya, tidak melewatkan setiap peluang dan kesempatan demi kesempatan, tapi mengerjakan dengan giat dan dengan sungguh-sungguh dan tidak menyerah. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap jemaatmu ya Tuhan. Angkat kedua tanganmu dimanapun engkau berada. Hari ini terimalah yaitu berkat penyertaan Tuhan yang menyertaimu di setiap masa, yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia menyertaimu dalam segala keadaan. Dia akan membuatmu memberikan kemenangan demi kemenangan. Karena kenapa? Karena engkau bangkit, berjalan bersama dengannya, mengerjakan yang terbaik bersama dengan dia. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.